Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Virga Darmawan. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan materi dari Kapita Selekta Hukum Pidana, yaitu materi mengenai pelanggaran HAM berat dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hak asasi manusia atau HAM menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap orang wajib untuk menghormati dan menegakkan HAM. Tanpa HAM, kehidupan manusia menjadi kurang layak dan tidak bermartabat. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM, seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang cenderung untuk mengabaikan, melecehkan, menindas HAM orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari hak asasi manusia tersendiri, yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk pelanggaran HAM berat tersendiri merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja atau lalai yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi atau bahkan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak akan mendapat atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Istilah pelanggaran HAM berat ini sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam kuantitas tertentu untuk menciptakan suatu relasi hidup seperti hak atas integrasi pribadi atau hak atas kebebasan pribadi yang secara terus-menerus dilanggar atau diancam. Menyangkut pelanggaran HAM berat ini di dalam di US Restatement of Law dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap berat apabila pelanggaran tersebut secara luar biasa menimbulkan keguncangan karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran. Selanjutnya tercantum dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya masuk ke dalam asas-asas pelanggaran HAM, yaitu yang dimana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam mengidentifikasi atau mengategorikan pelanggaran HAM. Asas-asas ini yaitu ada asas universalitas, yaitu asas ini menyatakan bahwa hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Pelanggaran terhadap asas universalitas terjadi ketika hak asasi manusia seseorang diabaikan, dibatasi, atau dilanggar berdasarkan karakteristik pribadi atau kelompok yang mereka miliki. Selanjutnya ada asas diskriminasi. Asas ini melanggar diskriminasi dalam pelakuan terhadap individu berdasarkan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, properti, kelahiran, dan status sosial lainnya. Pelanggaran terhadap asas ini terjadi ketika ada perlakuan yang tidak adil dan tidak setara terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Kemudian ada asas integralitas dan kebebasan. Asas ini menyatakan bahwa hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak-hak ini merupakan seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak ekonomi, sosial, budaya yang saling mendukung dan harus diperlakukan secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap asas ini terjadi ketika suatu hak diabaikan atau dilanggar dengan tidak mempertimbangkan hubungannya dengan hak-hak lain. Selanjutnya ada asas tanggung jawab negara yang dimana asas ini menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, mengadili, dan memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap
Asas ini terjadi ketika negara tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terlibat langsung dalam pelanggaran HAM. Kemudian ada asas keadilan dan keterbukaan. Asas ini menyatakan bahwa setiap proses pengadilan harus dilakukan dengan adil dan transparan. Setiap individu harus memiliki hak untuk memperoleh keadilan, termasuk hak atas proses yang tidak memihak, akses ke pengadilan, dan perlindungan hukum yang efektif. Pelanggaran terhadap asas ini terjadi ketika proses pengadilan tidak adil, hak pengadilan tidak dihormati, atau ketika ada praktik-praktik penahanan sewenang-wenang. Dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum, yang dimana asas ini menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Setiap individu harus mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap asas ini terjadi ketika hukum tidak jelas, diterapkan secara sewenang-wenang, atau ketika ada penggunaan hukum yang bertujuan untuk menekan atau menyensor. Selanjutnya masuk ke dalam pelanggaran HAM berat, yang dimana pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu merupakan extraordinary crime dan dapat berdampak secara luas baik secara tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama ada kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok negara dengan cara membunuh, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dari kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang dapat dilakukan dengan cara pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, kemudian penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Kemudian ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang diakui secara hukum sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian ada penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir kejahatan apartheid. Selanjutnya ada kejahatan perang yang berdasarkan Geneva Convention yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1949. Kejahatan perang ini diartikan sebagai suatu tindakan atau serangan terhadap seseorang atau sesuatu yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Kejahatan terhadap perang ini dapat dilakukan dengan, yaitu yang pertama dengan sengaja membunuh, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau termasuk percobaan biologis, kemudian dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau kerusakan serius terhadap tubuh atau kesehatan, pengerusakan parah atau menguasai secara tidak sah suatu benda atau bukan yang diarahkan oleh pasukan militer dan melawan hukum, kemudian pemaksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi untuk bekerja secara paksa di bawah kekuatan musuh, dengan sengaja merampas tahanan perang atau orang yang dilindungi secara hak asasi manusia, pengusiran atau pemindahan dengan cara melawan hukum, dan yang terakhir menyandera. Selanjutnya ada kejahatan agresi, yaitu merupakan kejahatan yang terjadi ketika ada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau kedaulatan politik negara lain tanpa izin hukum internasional yang sah. Kejahatan agresi ini adalah salah satu kejahatan yang diakui dalam konteks hukum internasional. Kejahatan ini terkait dengan serangan bersenjata atau invasi oleh suatu negara terhadap negara lain tanpa persetujuan atau alasan yang sah yang diakui oleh hukum internasional. Kejahatan agresi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan perdamaian internasional. Kejahatan agresi dianggap sebagai suatu kejahatan yang serius karena berdampak pada kedaulatan dan keamanan negara serta stabilitas internasional. Upaya internasional terus dilakukan untuk melindungi terjadinya kejahatan agresi dan memastikan bahwa pelaku kejahatan agresi bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Untuk contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yaitu ada dari kasus Abilio Jose Osorio Soares yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan kepada penduduk sipil yang pro kemerdekaan yang berada di Provinsi Timor Leste yang sebelum dilaksanakannya jejak pendapat untuk menentukan masa depan rakyat Timor Timur di Dili. Kasus tersebut diputus dalam putusan Mahkamah Agung nomor 45 PK _pidana_HAM ad hoc tahun 2004 yang dimana dalam pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, namun kemudian oleh majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali dinyatakan tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut dan dibebaskan dari segala dakwaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana bahwa perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan suatu perkembangan di dalam kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk peraturan hukum yang baru. Selanjutnya ada pengertian dari UU ITE tersendiri, yaitu merupakan suatu ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia ataupun di luar wilayah hukum Indonesia yang bersifat merugikan. Undang-undang ITE ini merupakan suatu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet atau perangkat elektronik lainnya, serta kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut dengan ruang cyber atau cyberspace. Cyberspace ini merupakan suatu imaginary location atau tempat aktivitas elektronik yang menjadi sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan. Meskipun bersifat virtual, namun dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, maka subjek atau pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata. Selanjutnya ada pentingnya dari UU ITE ini, yaitu yang pertama ada sebuah respon atas perubahan di masyarakat yang dimana globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian masyarakat informasi dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan nasional diperlukan respon yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa. Perlunya pengelolaan informasi agar pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, perbuatan hukum baru akibat teknologi. Perkembangan teknologi sendiri melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka perlu didefinisikan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini. Selanjutnya, mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanpa disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada dasar pembentukan Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian globalisasi yang menjadi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang sebagaimana telah dikatakan, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi ini dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Apabila ditinjau dari tujuan pemanfaatan teknologi itu sendiri, yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan seoptimal mungkin, dan yang terakhir memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam penggunaan teknologi ini, yaitu ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Adapun dampak negatif dari UU ITE sendiri yaitu membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang benar, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Selanjutnya, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat, yaitu dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Dan yang terakhir, dianggap tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP. Selanjutnya ada pelanggaran dari UU ITE, yaitu yang pertama ada pembajakan, pencemaran nama baik, video melecehkan sara, pemerasan dan pengancaman, mengakses, mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia milik orang lain. Dan yang terakhir, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan. Selanjutnya, contoh kasus yang akan saya berikan yaitu kasus yang dialami oleh Luna Maya yang kabarnya dituntut karena telah melecehkan profesi wartawan infotainment dengan kata-kata yang tidak baik, yaitu pembunuh dan pelacur. Sebagaimana kasus ini termasuk merupakan penghinaan ringan dan pencemaran nama baik yang menjadi pelanggaran Undang-Undang ITE. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.